Jadi Jadi kalau kita berbicara shifting. mengenai tingginya permintaan kan banyak sekali isu mengenai permintaan tabung oksigen yang meningkat, kemudian suplainya yang tidak mencukupi. Kalau dari AGII sendiri seperti apa Pak tingkat permintaannya? Apakah mampu menanggulangi ataupun mengantisipasi meningkatnya permintaan? Tentunya semua ini harus gotong royong ya. Tidak bisa cuma Aneka Gas sendiri sebagai produsen yang menyuplai oksigen. Tentunya kita juga minta bantuan dari rumah sakit. Kenapa bantuan rumah sakit? Karena mengenai informasi ya. Berapa demand, berapa kira-kira pasien yang masuk, tambahan bed itu berapa, lalu dengan aktif berperan serta untuk mengoperasikan botol. Karena silinder itu begitu kosong harus dikembalikan sehingga kita bisa mengisi. Tapi ada beberapa rumah sakit nyatanya itu begitu kita ambil, kita mau drop off yang baru, mereka masih belum siap untuk mengembalikan yang kosong. Jadi artinya kami harus menunggu lama mengangkut yang kosong lalu diisi kembali. Nah ini kan kita juga butuh bantuan dari teman-teman di rumah sakit. Mungkin karena ada penambahan bed atau ruang darurat sehingga lupa untuk dioperasikan lalu dikembalikan kepada tempat semula. Terus juga mungkin juga ada pasien yang nggak bisa dapat kamar lalu mereka membawa pulang tabung tersebut gitu. Jadi bisa hilang, jadi peredarannya bakal hilang. Jadi saya juga mengimbau nggak cuma produsen aja, tapi semua, mulai dari negara, mulai dari masyarakat, mulai dari hospital dan lain sebagainya. Berarti persoalan mengenai pengembalian isi ulang tabung kosong ini juga menjadi hambatan Pak ya? Betul, logistik juga menjadi hambatan. Jadi semuanya bukan cuma hanya pasokan saja. Jadi harus bersama-sama lah, harus gotong royong lah. Apa yang menurut Pak Rahmat yang harus ditingkatkan agar dari segi pendistribusian logistik ini bisa jauh lebih baik? Karena kan memang saat ini urgent sekali ya. Ya artinya saya ibaratkan ilustrasinya kalau memang piringnya kita terbatas ya harus berani jemput bola gitu. Jadi kalau misalnya jangan nunggu orang ngambil piring untuk dapat piring baru. Jadi kita yang piringnya kotor kita balikin ke mesin cuci, kita cuci sendiri lalu kita ambil makanan. Jadi kita harus menjemput bola, harus berperan aktif. Jadi rumah sakit juga berperan aktif, pemerintah juga saling mendukung, membuat safe environment untuk produsen-produsen dan juga mungkin dari masyarakat sendiri ya. Oke. Berbicara mengenai kinerja, khususnya penjualan bersih memang meningkat Pak, 18,04%, mohon dikoreksi, secara tahunan. Menjadi sekitar 642,7 miliar rupiah di kuartal 1 2021, merupakan raihan kuartal tertinggi sepanjang masa. Dan apa strategi perseroan dalam mencapai raihan ini? Karena kan kalau berbicara mengenai penjualan gas medis ini, melonjaknya baru-baru ya Pak ya? Atau memang sejak kuartal pertama 2021 yang mendongkrak penjualan bersih? Kuartal pertama udah, kalau dilihat Natal Tahun Baru itu kan lonjakan COVID juga meningkat. Tentunya kalau kita gas medis itu korelasinya dengan lonjakan COVID ya. Begitu COVID meningkat, konsumsi medis juga meningkat. Nah sekarang juga hal yang sama, begitu liburan mudik tahun ini, bulan Mei itu Juni langsung meningkat drastis gitu. Jadi ya memang korelasinya dengan itu. Oke, berapa persen Pak target untuk kinerja di tahun 2021? Berapa besar maksud saya? Sebenarnya saya nggak mau ngerevisi target ya, karena kita kan baru setengah tahun ya. Jadi masih belum melihat lah kira-kira impact-nya ini seperti apa. Jadi mungkin sekarang kita masih target konservatif. Namun kalau dilihat dari second quarter ini kok kelihatannya itu bisa overperform gitu. Bisa overperform. Karena penjualan gas medis meningkat, lalu kapasitas kita juga udah hampir maksimum gitu. Jadi artinya profitability kita juga akan seiring dengan itu akan meningkat. Secara angka berapa besar Pak targetnya sampai akhir tahun? Tadi saya bilang bahwa kita belum merevisi target ya, jadi targetnya masih sama. Nanti kalau kita lihat semester 1 udah keluar, baru kita bisa melihat apakah ke depan kita akan merevisi target apa enggak gitu. Target yang sama ini di angka berapa Pak? Target awal? Kalau target awal sales kita itu mungkin 2 sampai 2,5 kali dari GDP.
Jadi kalau misalnya GDP kita 45% dikalikan 2,5 atau 2, sekitar minimum 10% dari ya itu konservatif lah ya. Lalu kalau misalnya dari net profit dari sales itu kita kira sekitar 7-10% lah kira-kira. Oke, dari target yang moderat itu yang tercapai sampai dengan semester 1 sudah berapa persen kira-kira, Pak? Semester 1 aja belum keluar kan statementnya. Resultnya ya? Bisa komen kita, iya. Baik, Pak Rahmat, ini permintaan dari gas medis milik AGII mengalami peningkatan karena kondisi pandemi COVID-19 yang juga meningkat sehingga membuat kebutuhan melonjak. Tapi kan kita tidak berharap ya Pak ya COVID-19 ini terus ada di Indonesia sehingga penjualan gas medis meningkat. Nah, kira-kira target dari AGII selanjutnya Pak, selain dari penjualan gas medis ini ke depan strateginya apa? Tentunya kalau dilihat industri gas itu terbesar itu sebenarnya dari industri ya, namanya juga industri gas gitu. Medisnya cuma nggak besar gitu. Artinya kita mengharapkan industrialisasi di Indonesia itu berkembang dan itu memang benar. Awal tahun ini kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama supply dengan PT Timah 12 tahun. Untuk supply ke mereka oksigen untuk ausmeltnya mereka yang ada di Muntok. Nah ini adalah awal dari kerjasama antara sinergi BUMN dengan swasta karena memang kita fokus bahwa Aneka Gas ini fokusnya kan di industrial gases. Nah sedangkan di BUMN itu ininya juga biar mengoutsourcekan kepada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidangnya lah. Jadi artinya kita juga diberi kepercayaan, diberikan kesempatan, mudah-mudahan ini awal, karena dengan adanya industrialisasi yang berkembang ini kayak smelting udah mulai, kayak UU Minerba kan udah sempat relaksasi, tapi sekarang kan udah bukan diketatkan, cuma dibalikan kembali seperti semula. Jadi artinya bakal ada smelter-smelter yang harus berproduksi dan itu menggunakan industri gas, contohnya seperti oksigen, argon, dan lain sebagainya. Nah ini yang akan mendorong pertumbuhan daripada Indonesia dan pertumbuhan daripada industri gas ini. Jadi kalau dilihat bahwa industri gas di Indonesia ini total tahun lalu mungkin sekitar 350 juta ya karena kita size-nya shrinking, tapi 2019 sekitar 400 juta US lah. Dibandingkan dengan Singapura itu sekitar 750-an juta US. Jadi artinya kita masih hampir separuhnya. Kenapa? Karena petrochemical di Singapura tuh berkembang pesat. Nah, Indonesia soon akan seperti itu. Jadi artinya saya sangat optimis sih. Setelah selesai dari pandemi ini, rally-nya akan berlanjut dan yang sektor yang diuntungkan tentunya Aneka Gas Industri Tbk. Oke, industri gas masih akan terus berlanjut rally-nya, bukan hanya persoalan sesaat saja mengenai peningkatan gas medis, Pak ya. Jadi baik. Bonus ini. Tapi ya nggak bonus-bonus juga, kasihan juga yang kena kan. Betul, Pak. Dengan penerapan PPKM darurat mulai besok nih, Pak, ini kan sangat berdampak terhadap sejumlah industri, apalagi yang menggunakan yang terkait juga dengan gas. Sejauh mana ini akan mempengaruhi perusahaan seperti AGII? Seperti tadi katakan, bahwa kita udah shifting 90% kapasitas kita untuk medis. Jadi selama ini ya kita terus-menerus mensuplai medis. Jadi selama PPKM ini kita nggak berhenti nyuplai, malah kita udah full capacity gitu. Oke, jadi masih sangat optimis ya Pak ya, memandang tahun 2021 ini dan tahun 2022. Baik Pak, kita harapkan semoga kinerja dari AGII lebih banyak akan ditopang oleh industri gas nantinya dan tidak lagi 90% gas medis karena itu berarti angka COVID masih meningkat Pak ya. Benar. Pak Rahmat, terima kasih. Nggak cuman kita aja ya, dalam artian semua produsen gas PMA itu juga akan meningkat kapasitas. Jadi masyarakat jangan khawatir. Pesannya bahwa semua harus bekerja sama, gotong royong, memastikan bahwa oksigen akan terpenuhi gitu. Karena produsen-produsen PMA juga berkomitmen untuk membantu men-shifting dari industri, kapasitas industrinya menjadi kapasitas medis. Baik, mari kita dukung bersama, harus gotong royong dan semua pihak harus jemput bola gitu Pak ya. Iya, agar kondisi pandemi COVID-19 ini
segera berlalu. Amin. Pak Rahmat, terima Amin. kasih banyak untuk Amin, sharing terima kasih. informasinya. Sukses selalu Baik. untuk AGII. Sampai berjumpa kembali, Pak Rahmat. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan singkat kami bersama dengan Pak Rahmat Harsono, Presiden Direktur PT Aneka Gas Industri Tbk. Ini semoga bisa menjadi referensi Anda dalam berinvestasi khususnya di emiten AGII. Kami akan kembali membahas mengenai saham pilihan, kemudian rekomendasi bersama analis pemirsa, tapi usai jeda pariwara berikut ini.